Bang Don, Ya, Ari. telah hadir di tengah-tengah kita Bang Don, bintang tamu kita pada pagi hari ini. Oke, Ketua Bawaslu Padang Preman. Iya, ini orang dalam ini Bang Don. Orang dalam. Orang dalam ini. Aduh, orang dalam. Hari ini kita mengundang atau tamu kita pada hari ini itu Ketua Bawaslu Padang Preman. Ya. Adapun perbincangan kita hari ini merupakan pasca Lebaran ini Bang Don. Sekali Lebaran. Pasca Lebaran tahun 2022. Kemarin itu bulan Maret kami dengar, kami mendapatkan informasi bahwasannya Bawaslu Padang Preman ini melakukan survei lembaga di Kabupaten Padang Preman. Nah, iya. Nah, jadi Pak Ketua, ini kan Survei survei. seperti apa ini? Survei kepuasan masyarakat ini kan perlu dasar nih. Dasar apa yang digunakan Bawaslu Padang Preman dalam melaksanakan survei tersebut, Pak Ketua? Pertama dasarnya adalah ini kegiatan ada di dalam DIPA Bawaslu Kabupaten Padang Preman. Nah, dalam DIPA tersebut namanya adalah survei kepuasan masyarakat terhadap Bawaslu Padang Preman. Nah, artinya kita perlu melaksanakan riset dan penelitian kepada masyarakat, khususnya masyarakat yang ada di Padang Preman, untuk mengukur tingkat kepuasannya terhadap Bawaslu Kabupaten Padang Preman. Kepuasan ya? Iya, tingkat kepuasan. Dan salah satu yang mengerjakannya di lapangan Pak Ari itu Pak Doni ini. Wah, langsung Bang Don nih Pak Ketua ya. Pak Doni ini yang langsung turun ke lapangan ya, mencari orang-orang dari berbagai segmentasi profesi ya, dan di kecamatan-kecamatan yang terdapat di Padang Preman. Nah, ini hasilnya nanti gak apa-apa saya digali untuk menyampaikan hasilnya nanti. Oke. Berarti Ini Pak Ketua, kan Bawaslu kemudian datang ke lapangan, kemudian mencari tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Bawaslu ini. Kemudian kira-kira responden atau orang-orang yang dilakukan survei ini orang-orang seperti apa ini di Padang Preman? Apakah menyeluruh atau terbatas atau bagaimana Pak Ketua? Bagus sekali pertanyaan Ari ya. Apa kelompok masyarakat apa dan di mana kan? Iya. Jadi memang bahwa Padang Preman ini cukup luas, ada 17 kecamatan. Kemudian ada keterbatasan kita di dalam melaksanakan survei ini, sehingga survei ini dilaksanakan, kita lakukan di 5 kecamatan. 5 kecamatan. Difokuskan ya? Itu ya difokuskan. Difokuskan. 5 kecamatan itu adalah Kecamatan Lubuk Alung, Kecamatan Batang Anai, Kecamatan Sintoga, Kecamatan Enam Lingkung, dan kecamatan di tempat kantor kita ini, Nansabari. Dan tidak lupa pula bahwa dalam kecamatan itu juga terdapat beberapa institusional, dalam hal ini lembaga pendidikan. Nah, kita juga ikut melakukan turun ke sana, melakukan penelitian dan survei terhadap kepuasan masyarakat yang ada di Padang Preman terhadap Bawaslu. Nah, kemarin dalam survei itu kan kita menggunakan metodenya secara online nih Pak Ketua. Nah, jadi kita menggunakan secara online dan kita memberikan link dalam pengisian tersebut. Ya. Nah, dari hasil pengisian tersebut Pak Ketua, dari responden tadi kan ditanya oleh Ari, itu kan stakeholder apa namanya? Responden kita itu berasal dari tokoh masyarakat, dunia pendidikan atau yang lainnya. Ini dari jenis kelamin gitu. Nah, mana responden kita paling banyak? Apakah laki-laki atau perempuan? Ya. Iya. Jadi di dalam responden kita itu saya namakan dalam statistik populasi ya. Populasi. Jadi populasi ini adalah banyaknya objek atau variabel yang akan kita teliti. Itu terdapat 52 orang laki-laki dan 58 orang perempuan. Nah, sehingga total dari seluruh populasi itu adalah 110 orang. Populasi sebanyak 110 ini kita jadikan sampel jenuh. Sampel jenuh itu adalah sampel yang jumlahnya sedikit, Ya. dan itu diteliti semuanya oleh periset. Nah, kalau yang saya sebutkan di awal tadi, misalnya populasi 20.000, berarti sampel dari 20.000 memakai margin error
katakanlah 0,25% misalnya. Nah, kalau kita enggak, kita memakai teknik sampel jenuh namanya. Seperti itu. Berarti dari 110 itu kita lakukan analisis semuanya. Semuanya kita kita analisis Semuanya kita analisis. berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang kita berikan di kuesioner secara online tersebut. Betul sekali. Ini Pak Ketua, secara analisa kita melihat respon masyarakat terhadap lembaga Bawaslu itu lebih banyak popularitasnya di media sosial. Ya. Nah, media sosial ini kalau kita lihat dari 110 populasi tadi, rata mereka itu mengenal Bawaslu dari media sosial. Betul. Nah, jadi dari analisanya nih Pak Ketua, media sosial yang paling populer masyarakat, media sosial Bawaslu seperti apa yang paling populer? Iya. Ya oke. Saya jawab. Ini pertanyaan yang sangat rancak dan brilian sekali pemirsa Bawaslu. Dalam survei tersebut ada pertanyaan yang kita buat, media sosial manakah yang paling populis masyarakat menyaksikan Bawaslu ini atau menonton atau membaca Bawaslu ini. Ternyata dari 110 orang, 92 orang menjawab Facebook. Kalau kita lakukan persentase sebesar 84%. Nah, kemudian yang kedua, 46 orang 46% menjawab Instagram atau sekitar 51 orang. Kemudian 14 orang menjawab Twitter atau sekitar 13%. Kemudian 17 orang atau sekitar 15% menjawab YouTube. Nah, artinya para pemirsa Bawaslu yang berbahagia, Bawaslu Padang Pariaman mempunyai beberapa media sosial sebagai tempat melakukan sosialisasi ya. Kemudian juga dari sisi kehumasannya. Jadi kita perlu juga memperbaiki dan melakukan inovasi terhadap lembaga Bawaslu ini, media-media sosialnya seperti apa. Maksudnya lebih meningkatkan lagi indeks Instagram kita supaya menarik, meningkatkan lagi Twitter kita, kemudian upload lagi YouTube kita berkenan dengan persoalan-persoalan. Berarti menggenjot lagi ya? Menggenjot lagi. Publikasi kegiatan ya. Karena kalau dari hasil survei, disparitas atau jarak antara Facebook dengan Twitter Instagram, Twitter dan YouTube sangat jauh ya. jauh sekali. Sehingga perlu kita tingkatkan lagi ya 3 media sosial ini. 3 media sosial. Berarti pilihan masyarakat Padang Pariaman secara umumnya mengenal Bawaslu ini dari Facebook ya, Bawaslu Padang Pariaman. Nah, Ari, Iya, Bang Don. ini kalau dari segi media sosial kita udah tanya. Iya. Segi media sosial. Nah, Ari ada pertanyaan lain nggak tentang terkait hasil survei ini? Seperti ini Pak Ketua. Karena respondensi kita diperkecil dari 17 menjadi 5 kecamatan, kemudian dari 5 kecamatan ini dengan total 110 orang. Apakah ini 110 orang ini dikunjungi langsung oleh petugas kita di Bawaslu atau separuh dikunjungi, kemudian separuh lagi adalah melalui informasi media sosial ini? Karena melihat hampir berapa persen tadi yang dari Facebook? Hampir 85% ini melalui Facebook informasinya. Mungkin bisa dijawab Pak Ketua. Jadi kerja-kerja anggota kita di lapangan melakukan riset dengan mengunjungi tempat-tempat, beberapa aspek. Kita melihat ada kantor wali nagari, ada lembaga pendidikan. Sekolah. Nah, kemudian dari periset kita di lapangan tidak ada satupun menggiring untuk responden ini menjawab sesuai dengan keinginan dari Bawaslu. Cuma yang menjadi catatan kita, tim kita ya di lapangan hanya memberikan pemahaman dan pandangan ya bagaimana cara menjawabnya. Karena kita memakai skala Likert. Skala Likert ini adalah skala yang berdasarkan angka. Misalnya kalau dia menjawab 1 itu adalah tidak baik,
dia menjawab angka 2 itu kurang baik, dia menjawab 3 itu baik, dan dia menjawab angka 4 itu dengan sangat baik. Jadi saya pikir dari beberapa coaching dengan tim riset yang di lapangan, para responden ini kesulitannya dalam memahami skala Likert ini tadi. Karena dia menjawab dengan angka. Kenapa kita pakai skala Likert ini? Skala Likert ini adalah suatu skala psikometrik untuk mengukur pendapat dan penilaian responden di dalam survei. Jadi dari sanalah kita mengetahui indeks kepuasannya dengan pengolahan data yang dilakukan oleh tim riset dari Pak Doni dan kawan-kawannya. Ini lagi Pak Ketua, penjelasannya mungkin dari hasil survei ini. Nah, kita mendapatkan nilai dari masyarakat berapa gitu. Ini. Jadi dari 100 orang masyarakat yang kita pilih ini atau yang menjawab melalui online ini Bang Doni, apa hasilnya itu Pak Ketua? Jadi secara keseluruhan kita ada 5 variabel ya, 5 variabel yang kita turunkan menjadi 26 pertanyaan. 26 pertanyaan. Jadi setelah kita melakukan survei dengan menggunakan rumus ya, nilai rata-rata per variabel, di mana jumlah nilai setiap unsurnya dibagi dengan jumlah kuesioner yang terisi. Artinya berkas yang mereka isi. Kemudian nilai rata-rata tertimbang per variabel, kita gunakan margin error ya, 0,02. Atau kalau kita jadikan pecahan atau pembilangan penyebutnya 1/5. Jadi setelah diisi satu persatu 110 orang ini kita nilai ya, berdasarkan jawaban-jawabannya dari rujukan yang skala Likert tadi, maka tingkat kepuasan masyarakat Padang Pariaman 75,14%. Nilai kepuasan masyarakat Padang Pariaman terhadap Bawaslu Padang Pariaman. Baik ya Pak Ketua. Nah, dengan penilaian ini 75,14%. Nah, berarti masyarakat sudah memberikan kepercayaan kepada kita sebagai lembaga pengawas dengan nilai B. Kalau B itu di akademik itu sudah lulus ya? Sudah lulus uji coba ya, uji coba atau uji yang lainnya di kampus. Nah ini untuk menjaga dan mempertahankan ke depannya gimana nih Pak Ketua? Nah, ya pertama sekali lagi ya, di dalam survei ini adalah bagian dari scientific, ilmu pengetahuan. Mau tak mau siapapun yang menilai survei ini adalah hasil dari subjektivitas dari respon publik. ya. Jadi 75,14 itu adalah hasil dari kepercayaan publik, hasil dari penilaian publik, hasil dari pengetahuan publik terhadap Bawaslu Padang Pariaman. Nah kita untuk ke depan mengharapkan dengan adanya 2 agenda pesta demokrasi yang akan dilangsungkan di 2024, tidak ada salahnya nanti di 2025 pertengahan dan akhir kita mengadakan survei ini lagi. Artinya bagaimana pendapat dan respon publik. Kita kan udah dapat nilai 75,14. Nah, dari 110 itu punggawa umur responden ini paling banyak umur berapa nih gitu? Oh, ini menarik. Bagus. Mantap. Nah, menarik di sini ya. Ternyata yang memberikan penilaian yang terbanyak sesuai dengan umur ternyata adalah generasi Z, di mana generasi Z ini memberikan penilaian terhadap kita ya sebanyak 75 orang. 75 orang. 75 orang kalau kita presentasikan sebesar 68%. Dari 110 Dari responden. 110 orang ini. Berarti masuk kategorinya di generasi Z ya? Iya, generasi Z yang banyak memberikan mengembalikan mengisi ya secara online. Nah, berarti ini Ari, kita melihat tidak ecek-ecek ya hasil survei kita ya. Karena dalam hal ini kita melihat bahwasannya yang mengisi ini dan ikut dalam berpartisipasi mengisi responden ini orang-orang yang bersifat profesional
mempunyai intelijensi yang baik dan mereka mampu menilai secara objektif. Iya. Objektif bahwasannya Bawaslu ini mampu loh untuk melaksanakan pengawasan tahun 2024 mendatang. Mungkin itu aja Pak Ketua. Selamat, terima kasih atas kedatangan Pak Ketua. Pak Ketua. Terkait podcast hari ini kita ucapkan terima kasih banyak pada Bapak Antonisa. Jangan lupa kita minta semua penonton kita untuk komen, share, dan subscribe YouTube kita. Like Ya. Dan kita ketemu lagi di channel di tayangan berikutnya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.